Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil oleh Allah untuk berkumpul di rumah Allah ini, melaksanakan kewajiban sepekan sekali, yaitu salat jamaah Jumat. Ini tidak lain karena sungguhnya kecintaan Allah kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang diberi petunjuk untuk bisa melaksanakan salat jamaah Jumat. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Karena itu wajib kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat Jumat yang kita lakukan ini adalah salat Jumat yang terbaik dari salat-salat Jumat yang pernah kita lakukan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Dan kita masuk pada hari ke-9. Tentunya kita perlu memuhasabah, introspeksi. Apakah selama 9 hari yang sudah kita lakukan ini, apakah sudah kita maksimalkan? Sudahkah kita optimalkan untuk melaksanakan Ramadan dan amal-amal di bulan Ramadan? Karena sesungguhnya tidak ada yang tahu apakah tahun depan kita bertemu kembali atau tidak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena itu sebagai orang-orang yang beriman, ketemu Ramadan saja sebuah keberuntungan yang amat besar. Sebagaimana orang-orang dahulu, mereka ingin ketemu Ramadan, 6 bulan lamanya mereka berdoa. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika sholat Jumat yang pertama di bulan Ramadan, ketika beliau naik ke mimbar pada tanggal pertama, beliau mengucapkan amin. Pada tanggal kedua beliau mengucapkan amin. Dan pada tanggal ketiga beliau mengucapkan amin. Selesai salat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau tidak berdoa, tapi engkau mengucapkan amin. Ada apa gerangan?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ketika aku naik ke tangga pertama, malaikat Jibril datang dan berdoa, aku disuruh mengaminkan. Syakiya abdun abdrakal Ramadan fansalaha minhu walam yaghfir lahu. Amin." Pada tanggal kedua, malaikat Jibril berdoa, Syakiya abdun abdrakal walidayhi aw ihdahuma walam yudkhilahum jannah. Amin. Tanggal ketiga, malaikat Jibril pun berdoa, Syakiya abdun, celaka seseorang itu, idza dzakarta indahu walam yusalli alaih. Amin. Pada tanggal pertama, malaikat berdoa, celaka seorang hamba ketika bertemu Ramadan, sampai dia meninggalkan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengaminkan. Pada tanggal kedua, malaikat Jibril berdoa, Syakiya abdun adraka walidayhi aw ihdahuma. Seorang hamba dikatakan celaka ketika dia masih bersama kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya masih hidup, tetapi dia tidak masuk surga. Rasul mengaminkan. Dan yang ketiga, celaka seorang hamba ketika disebut namamu Muhammad walam yusalli alaika, tetapi dia tidak mau membaca selawat atasmu. Rasul mengaminkan. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis sahih ini ada 3 hal. Yang pertama masalah Ramadan, yang kedua masalah orang tua, dan yang ketiga masalah sholawat. Yang akan kita kupas dalam khutbah yang singkat ini adalah masalah kedua. Karena sungguhnya masalah pertama sudah sering kita dengarkan.
bahwa Ramadan keistimewaannya, keutamaannya, bahkan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar termasuk di akhir kehidupannya selama Ramadan itu berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kedua, seorang hamba itu disebut celaka ketika dia masih mendapati orang tuanya masih hidup, atau salah satu di antara keduanya, entah itu bapaknya atau ibunya, tetapi dia tidak menjadikan dirinya masuk surga. Orang itu disebut celaka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Siapakah doa yang gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak doanya Jibril? Siapakah aminnya yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan aminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kewajiban berbakti kepada orang tua itu disejajarkan dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Aku wajibkan kepada kalian semuanya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Seolah-olah Allah katakan, percuma kamu beribadah kepada aku kalau kamu tidak bakti sama kedua orang tuamu. Percuma kalian mencari rezeki, tapi kalian masih berbuat salah kepada orang tuamu. Rizkimu tidak akan barokah kalau kalian masih berbuat aniaya kepada orang tuamu. Rizkimu tidak akan memberikan keberkahan bagi dirimu, bagi anakmu, dan bagi istrimu kalau kamu masih tidak berbuat baik sama kedua orang tua. Berbuat baik sama orang tua itu unlimited, tidak terbatas. Artinya walaupun orang tua kita ini sudah meninggal, tapi kebaikannya terus menerus harus dilakukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kita mengatakan hus, wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan sekali-kali kalian mengucapkan kata hus di hadapan orang tua kita, dan jangan sekali-kali membentaknya, tapi berkatalah dengan perkataan qawlan karima, perkataan yang lemah lembut. Jangan sekali-kali meneteskan air mata orang tua kita karena ucapan kita, karena gestur tubuh kita, karena wajah kita, karena tidak suka kepada orang tua kita. Celakalah kita ketika kita menangiskan kedua orang tua kita. Mungkin orang tua kita tidak menangis di hadapan kita, tapi tengah malam dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Orang tua kita yang menjadikan kita seperti ini. Kita bisa duduk di tempat ini, kita bisa bekerja dengan nyaman, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah atas doa orang-orang tua kita. Ketika rumah tangga kita susah, orang yang paling susah adalah orang tua kita. Ketika rumah tangga kita bahagia, orang yang pertama kali bahagia adalah orang tua kita. Karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan pernah lupakan jasa kedua orang tua kita. Begitu mulianya kedua orang tua kita, sampai-sampai suatu ketika seorang sahabat yang bernama Jahimah, dia datang kepada Nabi ingin berjihad bersama Nabi. Rasulullah SAW bertanya, wahai Jahimah, apakah kamu masih memiliki seorang ibu? Iya ya Rasulullah. Datangi dia, ramu dia, dan surgamu itu ada di telapak kakinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berbakti sama orang tua disejajarkan oleh Rasulullah dengan jihad fi sabilillah. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal?" Apa saja amal yang paling mulia itu ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, al-jihadu fi sabilillah, birrul walidain, atau hukukul walidain. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Yang kedua adalah jihad fi sabilillah, dan yang ketiga adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita sudah menjadi orang tua. Bagaimana ketika anak-anak kita kemudian kita perintah nggak nurut, susahnya luar biasa kita. Hati kita mengeluh, dada kita sesak gara-gara dibikin anak tidak manut sama orang tua. Bagaimana dengan kita sebagai anak kepada orang tua kita? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena itu surga, kata Rasulullah SAW, orang tua itu adalah surga yang ada di tengah. Artinya apa? Artinya bahwa sesungguhnya kita bisa memilih ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita. Kita bisa memilih surga yang mana yang akan kita tepati ketika kita berbuat baik sama kedua orang tua kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jangan pernah lepaskan untuk mendoakan beliau, sebagaimana beliau senantiasa mendoakan kita. Ketika kita sakit, orang yang paling susah adalah orang tua kita. Ketika kita lapar, dialah yang memberikan makan kita. Ketika kita sehat, dia orang yang paling senang di antara kita. Itulah orang tua kita. Hari-hari ini dia sudah sepuh. Hari-hari ini tinggal ringkih. Hari-hari ini mungkin ada yang tergolek di tempat kembalinya. Tinggal doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau diberikan sehat, agar beliau diberikan husnul khatimah, agar beliau senantiasa lepas dari sakitnya. Barangkali ada orang tua kita yang sakit atau sudah sepuh atau tidak bisa berbuat apa lagi. Dukungan doa dari kita semuanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengatakan, andai kata orang tua kita ini musyrik, andai kata orang tua kita mengajak kita kepada kesyirikan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun orang tua kita ini syirik, kalaupun orang tua ini kita kafir, kemudian mengajak kita kepada kesyirikan, fala tutihuma, jangan ikuti dia. Tetapi ingat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah orang tua kita dengan cara yang baik. Orang tua yang kafir saja kita disuruh untuk memperbaikinya, kita disuruh untuk berbuat baik kepadanya, apalagi orang tua kita seorang muslim. Kita ini muslim karena orang tua kita muslim. Kita ini beriman karena mungkin didikan orang tua kita dan doa orang tua kita. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi. Aku wasiatkan kepada manusia, hendaknya dia bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya 9 bulan 10 hari dan menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli, hendaknya kamu bersyukur kepada wali-wali dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kadang-kadang ada orang yang tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, malah membuat masalah. Kadang-kadang ada orang yang tidak pernah bersyukur terima kasih kepada kedua orang tuanya, malah melecehkannya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi ilmu yang manfaat, bisa kita amalkan. Dan berdoalah untuk orang tua kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam kondisi terbaik, istiqomah di jalan Allah, dan akhir hidup adalah husnul khatimah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah sabdanya, birru abahu tabirrukum abnahu.
berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, agar anak-anak kalian berbuat baik kepada kalian. Hari ini kita sudah menjadi orang tua. Mungkin anaknya ada yang masih kecil, belum tahu bagaimana adab kepada orang tua. Hari ini anak kita sudah besar, mereka sudah tahu akhlak, adab kepada orang tuanya. Tentunya kita sebagai orang tua kepingin anak-anak kita berbakti kepada kita. Tapi Nabi mengingatkan kepada kita, kalau Anda ingin dibakti oleh anak-anak kalian, kalau kita ingin anak-anak kita berbuat baik kepada kita, maka berbaktilah kalian dulu kepada kedua orang tua kalian. Birru aba'ukum tabirru abna'ukum. Karena itu barangkali ada di antara kita yang anak-anak kita gak manut, yang anak-anak kita susah diatur, yang anak-anak kita membantah ketika diperintah oleh orang tuanya. Maka introspeksilah. Jangan, mungkin kita pernah membantah kepada orang tua kita dulu. Mungkin kita tidak pernah, atau mungkin kita pernah berbuat tidak baik sama orang tua kita. Atau mungkin kita sering melupakan beliau dalam doa-doa kita lupakan, dalam keseharian kita lupakan, ketika kita bahagia kita lupakan orang tua kita. Karena itu, kalau kita tidak tahu di antara kita di usia senja nanti kita baru meninggal, siapa yang merawat kita kalau bukan anak kita? Kalau kita tidak bakti sama orang tua kita, jangan-jangan anak-anak kita melecehkan kita di usia senja kita. Karena itu penting, di dalam agama diajarkan bagaimana berbakti sama orang tua itu disejajarkan dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di bulan Ramadan yang suci ini, ayo jangan pernah lepas berbuat baik sama orang tua. Jangan pernah lepas mendoakan beliau, baik beliau masih hidup ataupun sudah tiada di antara kita. Ayo kita terus-menerus menumpuk amal ibadah mumpung kita ketemu Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup senantiasa diberikan istiqomah dalam ibadah ketika mereka menjalankan amal. Mudah-mudahan mereka husnul khatimah. Bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah maafkan ibadahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر